Part 20 Pendahuluan. Selama bertahun-tahun telah ada diskusi tanpa akhir mengenai asal-usul kejahatan. Para teolog mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu cinta, dan Tuhan itu maha hadir. Jika ini benar, tidak ada tempat di mana Tuhan tidak ada. Di mana, kemudian, di mana jahat, setan dan neraka? Mari kita lihat. Tuhan adalah roh. Roh adalah prinsip kreatif alam semesta. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu manusia adalah makhluk spiritual. Satu-satunya kegiatan yang dimiliki roh adalah kekuatan untuk berpikir. Karena itu berpikir adalah proses kreatif. Karena itu, semua bentuk adalah hasil dari proses berpikir. Penghancuran bentuk juga harus merupakan hasil dari proses berpikir. Representasi fiktif bentuk adalah hasil dari daya kreatif pemikiran, seperti dalam hipnotisme. Representasi bentuk yang jelas adalah hasil dari daya kreatif dari pemikiran, seperti dalam spiritualisme. Penemuan, pengorganisasian, dan pekerjaan konstruktif dari segala jenis adalah hasil dari daya kreatif dari pemikiran, seperti dalam konsentrasi. Ketika kekuatan kreatif dari pikiran dimanifestasikan untuk kepentingan kemanusiaan, kami menyebut hasilnya baik. Ketika kekuatan kreatif dari pikiran dimanifestasikan dalam cara yang merusak atau jahat, kita sebut hasilnya jahat. Ini menunjukkan asal mula kebaikan dan kejahatan, mereka hanyalah kata-kata yang telah diciptakan untuk menunjukkan sifat dari hasil pemikiran atau proses kreatif. Pikiran harus mendahului dan menentukan tindakan, tindakan mendahului dan menentukan kondisi. Bagian 20 akan menjelaskan lebih lanjut tentang masalah penting ini. Part 20. Satu semangat sesuatu adalah hal itu harus diperbaiki, tidak berubah dan kekal. Roh Anda adalah Anda, tanpa roh Anda tidak akan menjadi apa-apa. Ini menjadi aktif melalui pengakuan Anda terhadapnya dan kemungkinannya. Dua Anda mungkin memiliki semua kekayaan dalam susunan Kristen, tetapi kecuali Anda mengenalinya dan memanfaatkannya, itu tidak akan memiliki nilai. Jadi dengan kekayaan spiritual Anda, kecuali Anda mengenalinya dan menggunakannya, itu tidak akan memiliki nilai. Satu-satunya syarat kekuatan spiritual adalah penggunaan atau pengakuan. Tiga semua hal besar datang melalui pengakuan, tongkat kekuasaan adalah kesadaran, dan pikiran adalah utusannya, dan utusan ini terus-menerus membentuk realitas dunia yang tak terlihat. Ke dalam kondisi dan lingkungan dunia tujuan Anda. 4. Berpikir adalah urusan hidup yang sebenarnya, kekuatan adalah hasilnya. Anda setiap saat berurusan dengan kekuatan magis pikiran dan kesadaran. Hasil apa yang dapat Anda harapkan selama Anda tetap tidak menyadari kekuatan yang telah ditempatkan dalam kendali Anda? 5. Selama Anda melakukan ini, Anda membatasi diri Anda pada kondisi-kondisi yang dangkal dan menjadikan diri Anda binatang buas bagi mereka yang berpikir, mereka yang mengakui kekuatan mereka, mereka yang tahu bahwa kecuali kita mau berpikir kita harus bekerja, dan semakin sedikit kita berpikir semakin banyak kita harus bekerja, dan semakin sedikit kita akan mendapatkan untuk pekerjaan kita. 6. Rahasia kekuasaan adalah pemahaman yang sempurna tentang prinsip, kekuatan, metode, dan kombinasi pikiran, dan pemahaman sempurna tentang hubungan kita dengan pikiran universal. Harus diingat bahwa prinsip ini tidak dapat diubah, jika tidak demikian, itu tidak akan dapat diandalkan, semua prinsip tidak berubah. 7. Stabilitas ini adalah kesempatan Anda adalah atribut aktifnya, saluran untuk aktivitasnya. Universal hanya dapat bertindak melalui individu. 8. Ketika Anda mulai memahami bahwa esensi universal ada di dalam diri Anda, adalah Anda mulai melakukan sesuatu, Anda mulai merasakan kekuatan Anda. Ini adalah bahan bakar yang membakar imajinasi, yang menyalakan obor inspirasi, yang memberi vitalitas untuk berpikir, yang memungkinkan Anda untuk terhubung dengan semua kekuatan tak terlihat dari semesta.
Kekuatan inilah yang akan memungkinkan Anda untuk merencanakan tanpa rasa takut, untuk mengeksekusi dengan ahli. 9. Tetapi persepsi akan datang hanya dalam keheningan, ini tampaknya merupakan kondisi yang diperlukan untuk semua tujuan besar. Anda adalah entitas yang memvisualisasikan. Imajinasi adalah bengkel Anda. Disinilah cita-cita Anda divisualisasikan. 10. Karena pemahaman yang sempurna tentang sifat kekuatan ini adalah kondisi utama untuk manifestasinya, visualisasikan seluruh metode berulang-ulang, sehingga Anda dapat menggunakannya kapan saja diperlukan. Keterbatasan kebijaksanaan adalah mengikuti metode di mana kita dapat memperoleh inspirasi dari pikiran universal yang maha kuasa sesuai permintaan kapan saja. 11. Kita bisa gagal mengenali dunia ini di dalam, dan dengan demikian mengeluarkannya dari kesadaran kita, tetapi itu masih akan menjadi fakta dasar dari semua keberadaan, dan ketika kita belajar untuk mengenalinya, tidak hanya dalam diri kita sendiri, tetapi dalam semua orang. Peristiwa, hal dan keadaan kita akan menemukan kerajaan surga yang kita diberitahu ada di dalam diri kita. 12. Kegagalan kita adalah hasil dari operasi prinsip yang persis sama, prinsipnya tidak bisa diubah, operasinya tepat, tidak ada penyimpangan. Jika kita memikirkan kekurangan, batasan, atau perselisihan, kita akan menemukan buahnya di setiap sisi. Jika kita memikirkan kemiskinan, ketidakbahagiaan atau penyakit, para pembawa pesan akan membawa surat panggilan itu dengan PJPYYPY. Malapetaka yang akan datang, kita akan dapat berkata dengan Ayub, hal yang kutakutkan telah menimpa aku. Jika kita berpikir dengan tidak sopan atau tidak peduli maka kita akan menarik bagi 173. Diri kita sendiri hasil ketidaktahuan kita. 13. Kekuatan pikiran ini, jika dipahami dan digunakan dengan benar, adalah alat penghemat tenaga terbesar yang pernah diimpikan, tetapi jika tidak dipahami atau digunakan secara tidak tepat, kemungkinan besar hasilnya akan menjadi bencana, seperti yang telah kita lihat. Dengan bantuan kekuatan ini Anda dengan percaya diri dapat melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil, karena kekuatan ini adalah rahasia dari semua inspirasi, semua jenius. 14. Menjadi terinspirasi berarti keluar dari jalan yang terpukul, keluar dari kebiasaan, karena hasil yang luar biasa membutuhkan cara yang luar biasa. Ketika kita menyadari kesatuan semua hal dan bahwa sumber semua kekuatan ada di dalam, kita memanfaatkan sumber inspirasi. 15. Inspirasi adalah seni realisasi diri, seni menyesuaikan pikiran individu, seni menyerap pikiran universal, seni melampirkan mekanisme yang tepat pada sumber semua kekuatan, seni membedakan yang tak berbentuk menjadi bentuk, seni menjadi saluran bagi aliran kebijaksanaan tak terbatas, seni memvisualisasikan kesempurnaan, seni mewujudkan kemahahadiran Maha Kuasa. 16. Pemahaman dan apresiasi terhadap fakta bahwa kekuatan yang tak terbatas ada di mana-mana dan oleh karena itu berada dalam yang tak terhingga kecil maupun tak terhingga besar akan memungkinkan kita untuk menyerap esensinya. Pemahaman lebih lanjut tentang fakta bahwa kekuatan ini adalah roh dan karena itu tak terpisahkan akan memungkinkan kita untuk menghargai kehadirannya di semua titik pada saat yang bersamaan. 17. Pemahaman tentang fakta-fakta ini, pertama secara intelektual dan kemudian secara emosional, akan memungkinkan kita untuk minum dalam-dalam dari lautan kekuatan tak terbatas ini. Pemahaman intelektual tidak akan membantu, emosi harus dibawa ke dalam tindakan, pikiran tanpa perasaan itu dingin. Kombinasi yang diperlukan adalah pikiran dan perasaan. 18. Inspirasi dari dalam. Keheningan itu perlu, indera harus ditenangkan, otot-otot rileks. G. P. Menerima informasi atau inspirasi atau kebijaksanaan yang diperlukan untuk pengembangan tujuan Anda. 174. 19. Jangan bingung metode ini dengan metode peramal, mereka tidak memiliki kesamaan.
Inspirasi adalah seni menerima dan membuat semua yang terbaik dalam hidup. Bisnis Anda dalam hidup adalah memahami dan memerintahkan kekuatan-kekuatan tak kasat mata ini alih-alih membiarkan mereka memerintah dan memerintah Anda. Daya menyiratkan layanan, inspirasi menyiratkan kekuatan, memahami dan menerapkan metode inspirasi adalah menjadi seorang Superman. 20 Kita dapat hidup lebih berlimpah setiap kali kita bernafas, jika kita secara sadar bernafas dengan niat itu. Jika adalah kondisi yang sangat penting dalam kasus ini, karena niat mengatur perhatian, dan tanpa perhatian Anda hanya dapat mengamankan hasil yang setiap orang amankan, yaitu penawaran yang setara dengan permintaan. 21 Untuk mengamankan pasokan yang lebih besar, permintaan Anda harus ditingkatkan, dan ketika Anda secara sadar meningkatkan permintaan, pasokan akan mengikuti. Anda akan menemukan diri Anda datang ke pasokan yang lebih besar dan lebih besar dari kehidupan, energi, dan vitalitas. 22 Alasan untuk ini tidak sulit untuk dipahami, tetapi itu adalah salah satu misteri penting kehidupan yang tampaknya tidak dihargai secara umum. Jika Anda menjadikannya milik Anda akan menemukannya sebagai salah satu realitas kehidupan yang hebat. 23 Kita diberitahu bahwa di dalam Dia kita hidup dan bergerak dan memiliki keberadaan kita, dan kita diberitahu bahwa Dia adalah roh, dan lagi bahwa Dia adalah cinta, sehingga setiap kali kita bernafas, kita menghirup kehidupan ini, cinta, dan semangat. Ini adalah energi prana, atau eter prana. Kita tidak bisa ada sesaat tanpanya. Itu adalah energi kosmik. Itu adalah kehidupan solar plexus. 24 Setiap kali kita bernafas, kita mengisi paru-paru kita dengan udara dan pada saat yang sama menghidupkan tubuh kita dengan eter prana yang merupakan kehidupan itu sendiri, sehingga kita memiliki kesempatan untuk membuat hubungan adar dengan semua kehidupan, semua kecerdasan, dan semua zat. 175. 25 Pengetahuan tentang hubungan dan kesatuan Anda dengan prinsip ini yang mengatur alam semesta dan metode sederhana di mana Anda dapat secara sadar mengidentifikasi diri Anda dengan itu memberi Anda pemahaman ilmiah tentang hukum di mana Anda dapat membebaskan diri dari penyakit, dari kekurangan atau keterbatasan apapun. Bahkan, itu memungkinkan Anda untuk menghirup nafas kehidupan ke dalam lubang hidung Anda sendiri. 26. Nafas kehidupan ini adalah realitas suprasadar. Ini adalah esensi dari aku, ini adalah makhluk murni atau substansi universal, dan kesatuan sadar kita dengan itu memungkinkan kita untuk melokalisasikannya, dan dengan demikian menggunakan kekuatan energi kreatif ini. 27 Pikiran adalah getaran kreatif, dan kualitas kondisi yang diciptakan akan tergantung pada kualitas pikiran kita, karena kita tidak dapat mengekspresikan kekuatan yang tidak kita miliki. Kita harus menjadi sebelum kita dapat melakukan dan kita bisa melakukan hanya sejauh kita berada, dan apa yang kita lakukan tentu akan sesuai dengan diri kita, dan apa yang kita bergantung pada apa yang kita pikirkan. Setiap kali Anda berpikir, Anda memulai kereta sebab akibat yang akan menciptakan kondisi yang sangat sesuai dengan kualitas pemikiran yang berasal itu. Pikiran yang selaras dengan pikiran universal akan menghasilkan kondisi yang sesuai. Pikiran yang destruktif atau sumbang akan menghasilkan hasil yang sesuai. Anda dapat menggunakan pikiran secara konstruktif atau destruktif, tetapi hukum yang tidak dapat berubah tidak akan membiarkan Anda menanam pemikiran tentang satu jenis dan menuai buah dari yang lain. Anda bebas menggunakan kekuatan kreatif yang luar biasa ini, tetapi Anda harus menanggung akibatnya. 28 Ini adalah bahaya dari apa yang disebut willpower. Ada orang-orang yang tampaknya berpikir bahwa dengan kekuatan kehendak mereka dapat memaksa hukum ini, bahwa mereka dapat menabur benih dari satu jenis dan dengan kemauan keras membuatnya berbuah dari jenis lain,
Tetapi prinsip dasar kekuatan kreatif ada di universal, dan oleh karena itu gagasan memaksakan kepatuhan dengan keinginan kita dengan kekuatan individu akan menjadi terbalik konsepsi yang mungkin tampak berhasil untuk sementara waktu tetapi pada akhirnya ditakdirkan untuk gagal karena itu bertentangan dengan kekuatan yang ingin digunakan. 29 ini adalah individu yang mencoba untuk memaksa universal, yang terbatas dalam konflik dengan yang tak terbatas. Kesejahteraan permanen kita akan paling baik dilestarikan dengan 176. Kerjasama yang sadar dengan gerakan maju terus-menerus dari Great Hall. 30 untuk latihan Anda minggu ini, pergilah ke keheningan dan berkonsentrasilah pada kenyataan bahwa di dalam dia kita hidup dan bergerak dan memiliki keberadaan kita secara harfiah dan ilmiah tepat. Bahwa Anda adalah karena dia adalah, bahwa jika ia ada di mana-mana, ia pasti ada di dalam Anda. Bahwa jika dia adalah segalanya, Anda harus berada di dalam dia. Bahwa dia adalah roh, dan Anda diciptakan dalam gambar dan rupanya, dan bahwa satu-satunya perbedaan antara rohnya dan roh Anda adalah satu tingkat, bahwa suatu bagian harus sama dalam jenis dan kualitas seperti keseluruhan. Ketika Anda dapat menyadari hal ini dengan jelas, Anda akan menemukan rahasia kekuatan kreatif dari pemikiran, Anda akan menemukan asal mula baik dan jahat, Anda akan menemukan rahasia kekuatan konsentrasi yang luar biasa, Anda akan menemukan kuncinya untuk solusi dari setiap masalah baik fisik, keuangan, atau lingkungan. Kekuatan untuk berpikir secara berurutan dan secara mendalam dan jelas, adalah musuh diakui dan mematikan untuk kesalahan dan blunder, tahayul, teori-teori ilmiah, keyakinan irasional, antusiasme yang tak terkendali, fanatisme. Hadok. Part 20 Pertanyaan belajar dengan jawaban. 191 Setelah kondisi apa daya tergantung? Setelah pengakuan dan penggunaan. 192 Apa itu pengakuan? Kesadaran. 193 Bagaimana kita menjadi sadar akan kekuatan? Dengan berpikir. 194 Lalu, apakah bisnis kehidupan yang sebenarnya? Pemikiran ilmiah yang benar. 195 Apa itu pemikiran ilmiah yang benar? Kemampuan untuk menyesuaikan proses pemikiran kita dengan kehendak universal, dengan kata lain, untuk bekerja sama dengan hukum alam. 196 Bagaimana ini dicapai? Dengan mendapatkan pemahaman yang sempurna tentang prinsip, kekuatan, metode, dan kombinasi pikiran. 197 Apa pikiran universal ini? Fakta dasar dari semua keberadaan. 198 Apa penyebab dari semua kekurangan, keterbatasan, penyakit dan perpecahan? Karena operasi hukum yang persis sama, hukum beroperasi tanpa henti dan terus-menerus membawa kondisi yang sesuai dengan pemikiran yang berasal atau menciptakannya. 199 Apa itu inspirasi? Seni mewujudkan kemahahadiran Maha Tahu. 200 Tergantung pada apa kondisi yang kita temui tergantung atas kualitas pemikiran kami. Karena apa yang kita lakukan tergantung pada siapa kita dan apa kita tergantung pada apa yang kita pikirkan.